Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Baptisan Tuhan Yesus. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 3 ayat 13 dan 14. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah sepenggal uraian Santo Gregorius dari Nazianze mengenai pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Kristus diterangi. Marilah kita bersinar bersama Dia. Kristus dibaptis. Marilah kita turun ke air bersama Dia, supaya kita juga naik bersama Dia. Yohanes membaptis. Yesus datang kepadanya. Mungkin untuk menyucikan si pembaptis sendiri, tetapi yang jelas untuk mengubur seluruh Adam lama di dalam air, dan sebelumnya untuk maksud ini ia menyucikan sungai Yordan, karena ia itu roh dan daging. Maka ia menyucikan kita dengan roh dan air. Yohanes tidak mau menerima dia, tetapi Yesus mendesak. "Akulah yang seharusnya engkau baptis," kata Yohanes kepada Yesus, kata pelita kepada sang surya, kata suara kepada sang sabda. Karena Yohanes tahu bahwa ia kelak akan dibaptis sebagai martir. Akhirnya Yesus dibaptis oleh Yohanes. Setelah keluar dari air, bersama dengan dirinya, ia membawa seluruh dunia dan melihat surga terbuka. Yang dahulu ditutup oleh Adam bagi dirinya dan keturunannya, kini dibuka oleh Yesus. Laksana sang gerbang Firdaus dibuka oleh pedang bernyala. Saudara-saudari terkasih, pada saat pembaptisan tampaklah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati
Roh ini memberi kesaksian tentang kealahan Yesus. Roh dan Dia itu sama. Suara itu datang dari surga. Dia yang dinyatakan juga dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Roh yang nampak bagai burung merpati memberi hormat kepada tubuhnya. Sebab tubuh itu ilahi. Karena sudah dijadikan Allah. Apalagi merpati itu sudah sejak lama dahulu dikenal menyatakan akhir dari air bah. Pada hari dinyatakan siapa sebenarnya Yesus, anak Maria itu. Dia bukan saja anak seorang perawan, melainkan sejak semula ia adalah Firman yang telah menjadikan segala sesuatu. Dan Allah melihat bahwa semua yang telah dijadikannya itu adalah baik. Pembaptisan Yesus oleh Yohanes bukan karena Yesus butuh pertobatan, sebab ia Allah dan Dia tidak berdosa, melainkan untuk menyucikan air sungai Yordan dan menyucikan air baptis agar setiap orang yang dibaptis dengan air itu disucikan. Saudara-saudari terkasih, pesta pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes ini menjadi penting dalam liturgi dan teologi gereja Katolik. Pembaptisan dalam gereja Katolik merupakan sakramen pertama yang diterima oleh orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh sakramen ini, mereka disucikan bagi Allah dan diangkat menjadi anak-anak Allah, serta dikuduskan bagi Allah sendiri. Pembaptisan menjadi pintu masuk untuk bersekutu dengan Allah dan anugerah untuk dapat mengenal Allah dalam Yesus dengan lebih baik dan menjadi sarana unggul untuk menguduskan diri mereka karena kemurahan Allah. Pada saat pembaptisan, orang yang menerima Yesus dibaptis dengan curahan Allah. Pada saat pembaptisan, orang yang menerima Yesus dibaptis dengan curahan air mengalir pada dahinya dan dibaptis oleh imam dengan rumusan, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Dengan demikian, seseorang telah diterima menjadi bagian dari tubuh mistik Tuhan Yesus, yaitu gerejanya. Mereka itu telah berjanji untuk setia kepada Allah dan berjanji pula untuk mendengarkan kehendak Allah serta melaksanakannya. Mereka tidak mau berkompromi dengan dosa dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Mereka berjanji untuk memelihara hidup suci, kudus, dan tak bercela untuk kemuliaan Tritunggal yang Maha Kudus. Maka pesta ini juga membawa kita untuk mengenal kembali saat penuh rahmat itu, yaitu saat kita dibaptiskan oleh orang tua kita atau dibaptis karena kemauan kita
sendiri. Saudara-saudari terkasih, marilah kita pada hari ini kita menghormati pembaptisan kudus Kristus dan merayakan pesta itu selayaknya. Basuhlah dirimu dan jagalah kebersihanmu. Tiada hal yang lebih menyenangkan Tuhan daripada memperhatikan pemulihan dan penyelamatan manusia. Maka setiap sabda dan semua sakramen diperuntukkan bagi mereka. Hendaklah kamu bersih agar kamu menjadi bagaikan terang di dunia. Jadilah kekuatan pemberi hidup kepada semua orang lain dan berdirilah sebagai terang-terang sempurna di samping sang terang yang agung. Belajarlah dari misteri penerangan surgawi. Biarkanlah dirimu diterangi oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, supaya kamu menjadi semakin murni dan menjadi pribadi Kristus yang sejati. Maka, jikalau kita menerima sakramen baptis di dalam gereja itu semua, kita secara terbatas menerima satu cahaya dan satu kealahan dalam Kristus Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagialah kita yang telah menyerahkan diri dalam baptisan dan menjadi milik Kristus. Marilah kita menjadi terang bagi dunia dan menyinarinya juga. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah merasa bahagia karena telah dibaptis? Apakah aku akan berusaha untuk menyenangkan hati Allah dengan memelihara hidup suci baginya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bahagia karena boleh merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang suci, baik dan setia dengan memelihara hidup kuda bagi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segenap pengurus Lumen Cahaya Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia
mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.